Selamat sore teman-teman semuanya. Saya Jilid Tirta Amelia, mahasiswa akuntansi A 2019 Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengantar sistem informasi dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Oke, yang pertama itu ada sejarah sistem informasi. Nah, di dalam sejarah sistem informasi ini kita akan mempelajari bagaimana perangkat keras dan juga aplikasi di dalam komputer itu mengalami evolusi dan penerapannya dari waktu ke waktu. Bagaimana penerapannya dari waktu ke waktu. Nah, untuk evolusi perangkat keras komputer ini, komputer itu pertama kali dikembangkan pada tahun 1946 oleh John W. McClelland dan John Presper Eckert. Nah, di sini mereka mengembangkan sebuah komputer yang dinamakan dengan ENIAC. Lalu selanjutnya pada komputer generasi kedua, komputer ENIAC ini dikembangkan menjadi UNIVAC 1 oleh Remington Rand. Nah, komputer generasi pertama dan komputer generasi kedua ini disebut dengan mainframe. Kenapa disebut dengan mainframe? Karena komputer generasi pertama dan generasi kedua ini hanya digunakan untuk menjalankan satu tugas saja yang diminta oleh pengguna. Lalu selanjutnya dikembangkan lagi dari komputer generasi kedua ini oleh IBM. Dia mengembangkan komputer lalu dinamakan dengan IBM System 360. Nah, IBM System 360 ini merupakan komputer pertama yang diciptakan oleh IBM yang dapat melakukan berbagai tugas yang diminta oleh para pengguna. Nah, seiring berkembangnya waktu, produsen komputer mulai memproduksi dan memasarkan komputer dengan ukuran yang lebih kecil dan lebih murah dibanding dengan mainframe. Nah, komputer kecil pertama disebut dengan mini komputer, lalu selanjutnya berkembang lagi menjadi yang lebih kecil disebut dengan mikrokomputer atau PC. Lalu selanjutnya ada hukum Moore. Hukum Moore sendiri menyatakan bahwa kerapatan penyimpanan sirkuit terintegrasi dari chip silikon akan meningkat 2 kali lipat setiap tahunnya. Nah, ini ada beberapa gambar dari komputer-komputer dari generasi pertama sampai dengan mikrokomputer. Lalu yang kedua ada pengantar arsitektur komputer. Nah, di dalam komputer pasti tersusun dari berbagai komponen, di mana setiap komponennya itu saling terhubung satu sama lain agar komputer itu dapat berfungsi dengan semestinya. Nah, di sini saya membagi komponen-komponen tersebut menjadi dua, yaitu hardware dan software. Hardware sendiri merupakan perangkat keras, software merupakan perangkat lunak. Nah, yang termasuk dengan hardware itu ada keyboard, ada mouse, terus ada monitor, CPU, dan lain-lain. Nah, di dalam sebuah komputer tidak akan berjalan jika tidak mempunyai otak, inti dari komputer itu. Nah, otak dari atau inti komputer tersebut adalah sebuah prosesor. Nah, prosesor tersebut terletak di dalam sebuah CPU, sistem operasi. Contoh dari sistem operasi sendiri ada Windows, Linux, Unix, dan lain-lain. Nah, di dalam CPU juga mempunyai sebuah penyimpanan sementara untuk menyimpan data-data yang ada di dalam komputer. Nah, penyimpanan sementara itu berupa RAM. Selain itu juga ada penyimpanan permanen. Penyimpanan permanen itu ada CD-ROM, ada flash disk, hard disk, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada pengantar arsitektur komunikasi. Nah, dalam komunikasi antar komputer zaman dahulu, mereka menggunakan sebuah jaringan sistem publik. Dalam sebuah komunikasi data membutuhkan sambungan ke dalam sebuah modem. Nah, modem sendiri adalah merupakan alat perangkat keras yang mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog dan juga sebaliknya. Seiring dengan berkembangnya waktu, maka mulai muncullah jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel ini memiliki kecepatan yang lebih baik daripada jaringan telepon. Di saat komputer kita tersambung dengan sebuah modem, maka komputer kita dapat tersambung dengan saluran telepon yang ada di rumah atau dengan TV kabel yang ada di rumah. Nah, tetapi dengan keuntungan yang dimiliki oleh jaringan nirkabel, dia memiliki kelemahan di dalam masalah keamanan jaringan. Maka dari itu, di saat kita membeli sebuah jaringan nirkabel, maka diperlukan sebuah perangkat keras atau perangkat firewall untuk melindungi jaringan nirkabel tersebut. Ada evolusi di bidang aplikasi komputer. Sebelum kita mempelajari tentang evolusi tersebut, kita harus mengetahui apa sistem informasi itu sendiri. Sistem informasi adalah sebuah sistem virtual yang memungkinkan manajemen untuk mengendalikan operasi sistem fisik. Sistem fisik sebuah perusahaan merupakan sebuah sistem terbuka, di mana yang artinya sistem fisik tersebut berinteraksi langsung dengan lingkungannya. Jadi, si sistem fisik ini langsung berinteraksi dengan manajer, langsung berinteraksi dengan konsumen, produsen, dengan sumber daya yang ada. Sedangkan ada sistem terbuka, ada juga sistem tertutup. Sistem tertutup yaitu sistem yang tidak berhubungan langsung dengan lingkungannya. Jadi dia tidak dipedulikan atau tidak menarik perhatian dari si pengembang ataupun pengguna informasi. Lalu untuk evolusi di bidang aplikasi komputer yang pertama ada sistem pemrosesan transaksi. Nah, sistem berbasis komputer yang pertama dinamakan dengan EDP atau Electronic
Data Processing System. Lalu berubah lagi namanya menjadi AIS atau Accounting Information System. Nah, sampai sekarang nama tersebut berubah menjadi Transaction Process System. Nah, di dalam diagram di samping ini dapat kita lihat bahwa sumber daya fisik input dan sumber daya fisik output digabungkan, dimasukkan ke dalam sebuah basis data, dalam sebuah database, di mana database tersebut nantinya akan diproses oleh perangkat lunak pemrosesan data, dan di mana perangkat lunak tersebut akan menghasilkan sebuah informasi yang akan berguna bagi manajemen perusahaan. Lalu yang kedua ada sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah sistem yang berbasis komputer yang membuat informasi untuk pengguna yang memiliki kebutuhan sesuai dengan informasi yang dikeluarkan oleh sistem informasi manajemen. Informasi apa yang dikeluarkan oleh SIM ini? Nah, informasi yang dikeluarkan oleh SIM ini berupa data-data tentang perusahaan di masa lalu yang sudah dilakukan perusahaan saat masa lalunya, lalu apa yang dilakukan perusahaan itu saat ini, apa yang terjadi saat ini, dan apa kemungkinan yang akan terjadi yang akan dialami oleh perusahaan di masa mendatang. Lalu selanjutnya di sebelah kanan ada sebuah diagram dari sistem informasi manajemen. Jadi database dari sistem informasi manajemen akan diolah oleh dua perangkat lunak, yaitu perangkat lunak pembuat laporan dan juga perangkat lunak model matematis. Dari dua informasi yang dihasilkan oleh perangkat lunak akan berguna bagi si manajer untuk mengambil keputusan sebagai pemecah masalah. Lalu yang ketiga ada sistem kantor virtual. Pada tahun 1964, teknologi komputer sebenarnya sudah diterapkan dalam tugas-tugas kantor pada saat perusahaan IBM sudah memperkenalkan sebuah mesin tik elektronik. Selain ada mesin tik elektronik, juga ada aplikasi-aplikasi tambahan lainnya seperti email, voicemail, faksimil, dan lain-lain. Para manajer sekarang ini dapat melakukan komunikasi dengan cepat melalui media-media sosial tanpa harus bertemu lebih dahulu untuk melakukan diskusi ataupun untuk melakukan rapat, tanpa harus tergantung dengan sebuah lokasi tertentu. Nah, dari situasi seperti itu, maka melahirkan konsep virtual office atau kantor virtual. Lalu yang keempat ada sistem pendukung pengambilan keputusan. Sistem ini merupakan sistem yang dapat membantu manajer dalam memecahkan suatu masalah ketika sistem sebelumnya mengalami kegagalan atau tidak menghasilkan informasi yang akurat. Nah, selain itu, DSS juga meliputi kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI dan juga pemrosesan analitis secara online. Lalu, sistem yang kelima ada sistem perencanaan sumber daya perusahaan. Dari sistem pemrosesan transaksi, sistem informasi manajemen, DSS, mereka semua digabung menjadi satu di dalam sebuah sistem perencanaan sumber daya perusahaan agar menjadi dalam satu kesatuan organisasi yang terstruktur. Nah, penyedia dari sistem ERP ini sendiri tidak banyak, yaitu si pembuat sistem ERP ini ada SAP, ada Oracle, dan ada Siebel. Lalu selanjutnya, siapa sih yang menggunakan sistem informasi tersebut? Nah, sistem informasi biasanya digunakan atau dipakai oleh para manajer atau karyawan, profesional, ataupun orang-orang di luar perusahaan di mana manajer tersebut dapat ditemukan. Nah, menurut Robert and Anthony, tingkatan manajemen dibagi menjadi 3 tingkatan manajemen utama. Yang pertama, puncak, menengah, bawah. Di sini terdapat bagian mengenai tingkatan manajemen yang dapat memengaruhi sumber informasi dan bentuk penyajian informasi. Lalu selanjutnya, manajer juga dikelompokkan menurut tingkatan dan area bisnis yang dilakukan dalam perusahaan manufaktur. Nah, menurut Henry Fayol, seorang manajer melaksanakan 5 fungsi manajemen utama. Yang pertama, merencanakan. Yang kedua, berorganisasi. Yang ketiga, mengisi. Lalu yang keempat, mengarahkan. Terakhir, yang kelima, mengendalikan. Selanjutnya ada tahapan-tahapan pemecahan masalah. Yang pertama, aktivitas intelijen. Lalu yang kedua, aktivitas perancangan. Lalu yang ketiga, aktivitas pemilihan. Lalu yang terakhir, aktivitas peninjauan. Lalu masa depan teknologi. Nah, dengan seiring berkembangnya waktu, kemajuan teknologi juga semakin cepat. Nah, kemajuan teknologi informasi ini ditandai dengan rendahnya biaya, lalu kekuatan komputer dan komunikasi. Nah, dari semua kemajuan teknologi informasi itu, manajer harus belajar untuk menerapkan sistem informasi yang lebih maju sesuai dengan zamannya, agar dalam pengambilan keputusan menjadi lebih baik. Sekian penjelasan sedikit dari saya mengenai pengantar sistem informasi. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.